terutama untuk Archangel sendiri kan lebih ke arah tarik ulur. Karena mereka menggunakan komposisi juga double magic dan supportnya adalah seorang Roxy. Yang dimana lu Roxy bukan CC area lu seperti kayak lumbur gitu kan. Habis itu misalnya cliff breakernya ya lu dari Tachi ya meskipun gak pure CC di sana, lu hanya CC tipis doang memberikan slow gitu kan. Tapi di sana dari penggunaan ultimate Roxy sendiri bisa membawa impact yang besar pada saat nanti fase mid game ke late game ya seperti itu sih Kodok. Nah ya setuju banget gue karena Movers juga harus jadi supportnya cukup agresif mengimbangi gaya permainan dari seorang 44 AP. So, di sini kita bakal masuk ke dalam game yang pertama di dalam batch yang kedua. So, let's go. Ramaikan kembali. Jangan lupa dipencet tombol like-nya dan subscribe. Udah diingetin 3 kali klik. Kalau nggak kalian klik keterlaluan berarti ya. Iya, betul sekali. Oke, kita bakal langsung masuk aja di game pertama aja versus Dewa pada malam hari ini. Dan dari 44 AP dan 20 juga bakal langsung ya coba tadi vision ke arah depan juga. Eagle juga dapatkan oleh tim dari Archangel sendiri. Senko udah bakal coba langsung memantik ke arah depan. Dan Enix juga seperti sudah mencium aroma-aroma Senko lagi coba ini nih ngeliat-liat nge-snipe ke arah depan nih. Dan memang Mover di sana juga mencium aroma kedatangan dari 44 AP dan juga 20. Mau mundur dulu, chill dulu aja, santai dulu dan snipe nih cukup pedih padahal masih early game 1040 lu tadi ke 44 Apes dari Kodok. Oke, itu udah cukup berasa ya untuk di early. Ya, walaupun udah cukup memberikan tekanan tapi gua rasa dari 44 AP juga masih tetap bisa untuk membackup kawan-kawannya. Dengan adanya bracelet nanti atau submission of bracelet itu bakal jadi salah satu inisiasi yang cukup penting juga, Bat. Kalau dari segi clearing sudah jelas keduanya sama-sama memiliki clearing power yang cukup cepat. Azure itu bakal membantu juga bersamaan dengan seorang Fadel tadi yang ngelakuin Shining Blending dengan begitu cepatnya. Tapi ini dia yang bisa dilakuin sama seorang Mamon di level 3 gitu kan. Lo mainin Hunter Dimension-nya, lo mainin dari arah Turn of Time-nya dan hal-hal seperti itu sebenarnya bakal sulit ditebak, tapi nggak bakal bisa memberikan impact perlawanan yang cukup banyak. Tapi kali ini udah ada Temporal Turbulence juga yang bakal coba connect karena seorang Zero. Ternyata digunakan untuk mengkiting aja. Zero setengah darah menghilang, mau nggak mau cabut, sehingga untuk perebutan objektif kali ini tidak akan ada. Bahkan sama-sama nggak ada info, sama-sama saling bertukar objektif aja antara Abyssal Dragon dan juga Slayer-nya. Tapi di sisi atas, gua rasa bakal ada satu inisiasi terlebih dahulu yang bakal coba dibuka oleh kawan-kawan Dewa yang nampaknya udah mulai datang juga kali ini. Dilemparin terlebih dahulu dari bola-bolanya, tapi ternyata udah ada Agni Scrum dibalas dengan penggunaan satu bracelet yang pastinya dibalas mundur, dipukul mundur dari keduanya. Harusnya sama-sama respect kali ini ya. Yaps, betul banget. Tapi kita lihat juga Fadel juga sudah datang karena top lane-nya. Tapi mau nggak mau harus recall dulu Lorionnya karena udah low head sekali. Yang tadi gue bilang bahwa Archangel mau nggak mau kiting dulu di early. Mereka nggak bisa langsung fight depan karena menunggu juga tulennya juga jadi item. Dan juga kita lihat juga macam digaruk oleh seorang Fadel ke arah D44 AP. Belum terlalu menyakitkan ke arah D44 AP. Jadi chill dulu aja. Farming dulu sambil nunggu haki-haki juga biar farming di sana. Karena memang di sini dari kedua komposisinya menurut gue sama-sama bisa bersaing. Sama-sama bisa memainkan opsi dari komposisi tersebut. Karena dua-duanya juga unik menurut gue ya. Lu dari Dewa sendiri. Lu bisa tabraknya enak banget. Apalagi lu CC-nya terhitung banyak. Belum lagi submission, Starry Night-nya. Areanya lu ada Mamon di sana dan juga Assurity bisa solois ke depan, ngacak-ngacak barisan depan, tag team lu bersama WW. Tapi dari Archangel pun di sini dari lu penggunaan tuh Liliananya saat lu misalnya individual ke depan solois tinggal bisa coba pelan-pelan ngacak-ngacak dari Dewa itu bisa menjadi PR banget sih buat Dewa sendiri Kodok. Iya, ini Archangel kalau kita lihat komposisinya kayak gini ya balik lagi. Mereka sebenarnya pengen main pick off seperti sekarang. Bakal terjadi nampaknya. Tapi masih ada satu bracelet dari seorang AP yang tidak bisa mampu menyelamatkan nyawanya karena memang harus tumbang dengan adanya damage dari tower tier pertama. Tertarik cukup jauh. Tapi kali ini udah ada satu seorang ultima yang bakal coba dibuka sama seorang Assurity. Kali ini naik karena seorang Senko. Dicari juga Senko-nya dan berhasil coba di take down. Gak bakal bisa cabut karena memang dari disengage-nya sedang cooldown yang mana Senko-nya pun bakal ditukar kali ini. Sayang sekali sebenarnya. Tadi sebenarnya Archangel udah cuan, tapi pengen lebih. Dan sekarang menurut gua malah jadi rugi karena ditukar dari 44 AP ke arah seorang Senko. Yaps, itu jadi menurut gue dari Archangel sendiri mungkin harus lebih mempertimbangkan aja saat gue dapetin satu poin. Kalau misalnya mau lebih kira-kira gue bisa out atau enggak. Soalnya kalau misalnya nggak bisa out atau nggak misalnya terlalu maksain, gue takutnya poinnya malah ketukar juga. Tapi kita lihat juga langsung connect ke arah Fadel. Tapi Fadel untungnya masih bisa ngeblink ke arah belakang dan bisa escape dari ketiga player tim Dewa sendiri. Yes, ini komposisi pick off dari Archangel sih kalau nggak berjalan di early game sih boleh kita bilang bakal cukup sulit masuk arah late game ya seperti sekarang. Starry Neck bakal coba dibuka, masuk lagi. Tapi masih ada Blossom juga dari seorang Zero. Nggak ada takut-takutnya kali ini. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Zero langsung ngeluarin gentleman duelnya gitu kan. Nggak ada takut-takutnya sama seorang 20 dan juga Mamon. Tapi seperti biasa
dengan adanya pengguna murat di dalam satu tim, bakal ada satu poking skill atau poking ability yang cukup besar. Dan Mamon memanfaatkan hal tersebut. Temporal Turbulence, Another Dimension bakal digunakan secara tepat waktu pastinya agar bisa memberikan impact yang cukup besar. Snipe kali ini bakal coba ditekan, belum ada impact yang cukup besar. Tapi Fadil udah mulai datang, Sending blending dibalas dengan pengguna satu bracelet terlebih dahulu. Coba mundur dari seorang AP, tapi terlalu jauh dari kawan-kawannya. AP masih bisa selamat ternyata. Hampir saja tertarik, but it's okay. Enix kali ini masih coba melakukan defense sendirian. Yang sebenarnya ini udah gak bakal bisa, gak worth it. Kalau dilanjutin bisa tumbang, tapi bayarannya Dewa United juga ngambil di sisi tengah. Udah ada satu tortir pertama yang ternyata bakal coba diamankan. Plus ada seorang aki-aki. Asyariti terlalu jauh, Ultima masih nyala. Dan ada pertukaran kali ini, tapi berlanjut dari seorang 20 bakal coba datang. Masih ada human form dari seorang Fadel. Ya ampun, 20-nya terpancing boy. Langsung dipaksa mundur. Di Sengage Auto Tech, bye-bye sudah dari seorang 20. Waduh tadi ya waktu gua ngeliat dari top lane-nya anjir, wih mid-nya Volkatnya dengan senang hati menghancurkan mid laner Archangel. Saya kaget juga gitu kan, sedang berkuda menggunakan ultimanya dan akhirnya membuahkan hasil. Cuman tadi menurut gua 20 terlalu dalam banget, yang dimana tadi kan asalnya mau follow up Asherity. Betul. Cuman Asherity udah gak bisa di follow up dan akhirnya Asherity mati. Menurut gua 20 harusnya baik aja gitu, daripada 20 juga harus meninggal, harus wassalam. Dan poinnya menurut gue tadi lebih diuntungkan dari Archangel sendiri karena mati 2 hero. 20 dan juga Asherity kita lihat dari arah bawah. Bottom lane pun udah harus hancur. Tayap pertama dari Archangel sendiri karena memang diam-diam Mamon menghanyutkan di sini ya Kodok. Diam-diam menghanyutkan ini bahaya nih ya. Kalau yang diam-diam menghanyutkan nih bahaya nih. Apalagi kalau sampai warnanya tuh yang cerah-cerah gitu ya. Cerah-cerah, waduh. Wah itu mengerikan juga gitu kan. Tapi hal tersebut gak terjadi karena memang kalau kita perhatikan dari kedua tim juga masih coba untuk menjaga jarak. Dimana udah ada satu Abyssal Dragon yang mungkin bisa diamankan. Tapi Fadel, why kamu ngecek semak sendirian tanpa ada teman di sekeliling kamu. Dan ternyata untuk Abyssal Dragon bakal jatuh ke tangan Dewa United kali ini. Yes, betul banget ya, dari ketiga player Dewa sendiri udah menuju ke arah bottom lane juga karena memang harus berhati-hati lebih lagi untuk seorang Violet di sana karena memang Violet juga harus terus farming terus menerus, baik itu dari lane, baik itu dari creeping, baik itu dari jungler musuh atau nggak jungler dari timnya sendiri karena memang harus pinter-pinter untuk bisa farming biar nanti late gamenya bisa memberikan damage yang sangat besar juga untuk seorang Enix sendiri. Dan kita lihat juga padahal juga coba open ke arah depan untuk mengecek tapi tidak terlalu jauh karena memang harus melihat batas ikon juga kira-kira gue bisa out atau enggak. Dan akhirnya dari tim Dewa sendiri memutuskan untuk pergi ke arah Infinite Slayer-nya di sana, bakal langsung ngamanin karena memang dari kedua playernya, sorry mas bro, masih Dark Slayer di sana dan berhasil ditembangkan Dark Slayer yang menit 739 ini nih Kodok. Hati-hati Mamon, cari apa Mamon? Saya tahu Anda nyari creep, tidak ada creep di sana dan ternyata emang langsung coba di-clear aja sama seorang Mamon dengan turn off time-nya, jadi nggak perlu takut juga. Tapi di sisi tengah yang perlu takut ada seorang movers karena ada 4 orang sekaligus yang tiba-tiba datang dari Dewa United. Tapi King dari seorang Senko kali ini masih coba untuk mencari target di mana padahal menerima damage cukup banyak dari tactical fire seorang Enix. Cukup sakit menuju ke arah mid game, tapi tadi kejujuran alias lasso kali ini dan gak bisa. Masih ada Agnes Grab juga di send kecek kode karena seorang AP dan masih berhasil selamat dengan set titik HP. Ya ampun tipis banget, benar-benar sekarang. Tapi haki-haki di sisi atas Thunderclap bakal coba untuk mencari target terlebih dahulu, tapi Mamon gak bakal membiarkan untuk rednya jatuh ke tangan Archangel. Kalkulasi yang sangat bagus menurut gue dari 44 AP. Tadi kalau misalnya kalkulasi ini 44 AP udah pasti tumbang sih. Tadi waktu misalnya tadi Ultimate udah keluar remover sendiri dan pada saat 44 AP escape tadi ada penggunaan efek sendiri dari WW-nya, akhirnya WW-nya cak tarik tapi pertengahan akhirnya ketarik. Untungnya prediksinya tepat, tapi kita lihat juga Fadel di sana bakal coba melawan seorang Asherity yang sedang berkuda dan akhirnya masih bisa escape dari tangan Asherity sendiri karena memang di sana juga skill escape-nya yang cukup banyak dari Liliana sendiri. Dan movers kita lihat di sini masih ada Mayem aja nyantuy karena memang menunggu juga setiap player-playernya karena lagi farming dan lagi manajemen creep dari setiap lane-nya di sana Kodok. Yes, dan buat kalian semua yang ada di rumah yang nonton udah mulai menyentuh angka 2000, boleh banget untuk dipencet lagi tombol like-nya biar makin semangat. Tapi HP kali ini bakal coba tertarik terlebih dahulu. Gak ada follow up damage karena memang terlalu jauh kawan-kawan dari Dewa United. Maksud gua Archangel di sana. Oke, Senko masih coba dengan snipe-nya, beberapa tembakan untuk mencari mangsa. Tapi gua masih belum melihat Senko yang galak banget. Gua masih ngelihat Senko yang masih terlalu hati-hati. Dan ini akan ngebuat Archangel sedikit kesulitan. Selama Senko-nya bergerak dengan hati-hati, oke, Senko-nya bakal selamat. Tapi mereka bakal kekurangan dari segi base damage. Sekarang dari seorang Jiro langsung coba berada dengan pengguna satu gentleman duel. Tapi nampaknya nggak bakal dibiarkan. Masih ada Blossom juga. Seri Neck bakal coba dibuka.
nggak connect karena siapapun. Zero-zero satu lompat, bye-bye. Tidak akan bisa bertahan. Plus, didapatkannya satu tower tier pertama di sisi atas. Waduh, memang di sini adalah kesulitan Archangel sendiri. Mereka kekurangan CC sih. Mereka kekurangan CC banget, terutama untuk CC area sendiri gitu kan. Hanya individual locker yang mereka punya. Seorang movers menggunakan Roxy di sana. Jadi lah PR-nya gimana Senko harus bisa menjaga positioningnya dengan baik. Makanya yang tadi lo bilang, Senko di sini belum terlalu kelihatan agresif banget. Karena memang di sana pun Senko harus memperhatikan positioning dari dirinya sendiri. Betul. Karena dari Dewa, komposisinya bener-bener pure nabrak. Lo ada 20 sana dengan menggunakan Orionnya. Belum 44 AP, lasso, submission. Assurity bisa langsung berkuda menggunakan ultimanya. Jadi mereka harus berhati-hati dari Archangel sendiri kalau misalnya mereka mau pick off pun gitu kan. Nah itu dia ya, pick off-nya nih belum kelihatan dari tadi. Dan kita masih menunggu-nunggu hal tersebut. Archangel beberapa kali juga sempat memberikan damage blocking yang cukup besar sebenarnya. Tapi balik lagi, nggak ada follow up, nggak ada damage, nggak ada hal yang terlalu besar juga dari setiap pertempuran yang ada. Kalau memang di sisi atas, kalau kita lihat Assurity bakal diganggu terus kali ini. Karena memang gue rasa satu-satunya orang yang memang berbicara terus itu adalah seorang Assurity. Dan hal tersebut harus dimanfaatkan oleh Archangel. Lo sadar, nampaknya ada seorang Senko di Sengkes mundur terlebih dahulu. Masih ada Bracelet yang coba ditahan, nampaknya ada seorang 44 AP. Tapi dari seorang Zero-Zero yang berdansa di arah depan dengan penggunaan satu pulsar. Dari Nek, coba connect. Tapi datang dari seorang Mamon. Langsung coba dibalas dengan penggunaan Thunderbird. Tidak berhasil numbangin seorang Mamon. Dan ternyata ultima bakal coba dibuka terlalu jauh dari seorang Assurity. Harus tumbang kali ini bersama dengan seorang Enix yang harus tertangkap juga. Bahkan 20 kali ini bakal coba dicari sama seorang mover yang seharusnya masih bisa digocek juga sama seorang 20. Gak bakal bisa tertangkap, tapi di sisi tengah Archangel langsung memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan satu tower tier pertama, bahkan tower tier kedua. Tapi 20 coba untuk dijagain terlebih dahulu. Udah ditarik dengan penggunaan satu Agnis Garb. Ada apa? Fadelnya malah melipir. Ini Fadel ada apa? Berfokus ke arah blue buff aja tadi ya. Kayaknya ada miskom sedikit. Tadi Movers mau bawa ke Fadel. Fadel. Fadelnya nolak. Iya agak kaget. Mungkin Fadelnya juga agak sedikit jump scare gitu kan. Waktu buat Fadel sendiri. Karena gue pun ini dibawa sama Movers ya gitu kan merapat ke Fadel. Mungkin Fadel juga di sana si Konel lagi CC. Ya bisa jadi lagi CC juga gitu kan. Maksudnya lagi cooldown sorry. Lagi cooldown juga gitu kan. Spell yang diberikan oleh Fadel sendiri. Makanya udahlah nggak jadi gitu kan yang dibawa sama Movers. Tapi memang di sini adalah si Konel saat tadi Archangel menang war adalah maksudnya kenapa tadi Archangel menang war karena memang meskipun tadi Dewa kan mundur ya. Betul. Pada saat submission di open buat bisa memboosting movement speed dari tim Dewa sendiri. Saat itu juga Archangel mencoba untuk mancing biar Dewanya makin ke depan dan akhirnya berhasil. Maksudnya kiting gitu kan diberikan oleh tim Archangel sendiri untuk memancing Dewa keluar dari zona mereka, keluar dari tier pertama mid mereka, akhirnya berhasil membuahkan hasil 3 player meninggal gitu kan dari tim Dewa sendiri Kodok. Bahkan sekarang mungkin bakal ada tambahan karena Agnis Grab masuk ke arah seorang AP, tapi gak masalah. Apanya lagi dan lagi masih tetap berhasil selamat kali ini. Tapi ini dia buat kalian yang bertanya-tanya, Senko buildnya apaan sih bang? Nih ada buildnya juga, boleh kalian contoh, boleh kalian SS. Karena memang untuk Slayer sekarang jatuh ke tangan Dewa United terlebih dahulu. Gak bakal dikasih ke Archangel lagi. Karena Dewa United juga sadar mereka sudah harus memikirkan objektif tower kali ini. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Zero-Zero, Gentleman Duel bakal coba connect karena 2 orang sekaligus. Tapi dari Nek tidak mengenai siapapun, sayang sekali terlalu cepat ternyata. Dari seorang Zero-Zero kali ini memancing aja. Dan baiting-baiting seperti ini yang memang dari tadi ya terus dilakukan oleh Archangel. Sedangkan Dewa hanya bisa melakukan counterplay. Kalau sampai Dewa membuka duluan mungkin bakal ada rasa yang berbeda, warna yang berbeda. Dari 44 AP kali ini bakal kehilangan keberuntungannya. Nggak lagi calculated, tidak lagi sesuai dengan perhitungan 1 HP selamat, tapi harus tumbang dari seorang AP. Iya, berarti memang harus lebih berhati-hati untuk vision map karena depan. Tapi kita lihat juga Fadil di sana bakal coba langsung connect oleh seorang Assurity dan harus tertinggal 2 player sekaligus bersamaan seorang dari Liliana dan juga Senko-nya di sana. Fadil juga satu kali, tapi kita lihat tidak sampai situ aja. Langsung tarik seorang 20 udah gak bisa ngapa-ngapain, harus tertumbang oleh seorang Haki-Haki. Pembalasan gitu kan. 2-1 di sana. Tidak apa, tapi kita lihat Zero-Zero juga bakal langsung connect. Duelnya ke arah dari seorang Enix, tapi masih bisa berhasil escape. Seorang Enix sekarang di backup juga seorang Mamon. Assurity juga bakal coba mengamuk karena dari Zero-Zero. 3 vs 3 di sana, tapi kita lihat apakah Assurity bakal coba langsung connect ke depan. Tapi masih bisa ke depan dan berhasil membunuh seorang 2 player sekaligus dari Archangel. Apakah bakal langsung di ace? Wow. Dalam, tapi kita lihat mover di sana masih mencoba bertahan di dirinya sendiri dan akhirnya masih bisa escape dari tangan Dewa Assurity sendiri nih Kodok. Oke, gue udah mulai paham sekarang Mamon make murid di tujuannya apa ya.
dia ngasih damage gede banget. Masuk ke arah late game, Temporal Turbulence itu udah bisa jadi jalan masuk untuk seorang Assurity. Temporal Turbulence dikeluarkan bersamaan dengan Ultima. Itu dari seorang Assurity-nya udah pasti bisa ngejar gitu kan. Dimana kalau kita lihat juga beberapa kali dari seorang Mamon ini melakukan baiting dengan turn off time-nya berkali-kali maju coba ditangkap tapi ternyata terlalu jauh juga dan ini ngebuat akhirnya dari seorang Mamon menjadi satu player yang menurut gua menjadi pembuka jalan untuk Dewa. Justru dari AP itu tadi untuk main defensif dari tadi ya. Nih gua ngeliatnya AP buat main defensif. Terus siapa dia yang ngebuka dari tadi untuk Dewa? Mamon yang ngebuka. Dia yang keting, dia yang bikin sekarat, dia yang bikin mundur Archangel. Kalau udah pada mundur di situ Ultima bakal main. Yes, makanya menurut gue dari Dewa sendiri harus menjadi satu kesatuan. Nggak bisa kayak contoh nih, pada saat misalnya 44 AP udah defensif gagal, mau nggak mau kan harus ada yang tag team gitu kan dengan seorang 44 AP. Mau nggak mau Mamon harus ke depan dan harus eksekusinya seperti itu. Apalagi nanti dilanjutin setelah Mamon eksekusi ke depan, Assurity menggunakan ultimanya ke depan untuk ngacak-ngacak depan. Tinggal Enix free hit di belakang, 20 tinggal cari celah menggunakan Starry Night-nya. Baik itu misalnya first commit atau nggak misalnya last commit di sana kan at least lu 20 bisa memberikan impact untuk area dari Archangel sendiri. Makanya menurut gue dari Dewa kalau misalnya tarik ulurnya juga bagus gitu kan, bisa menahan pick off dari Archangel sendiri. Cuman memang dari kedua timnya harus pinter-pinter untuk mengkalkulate gitu. Kira-kira mereka di daerah mana, kira-kira kalau misalnya gue skill ke arah depan, gue bisa sampai layer berapa, dan akhirnya bisa membuahkan hasil yang cukup signifikan gitu Kodok. Nah itu dia memang yang dicari oleh seorang Mamon, tapi balik lagi eksekusi juga bakal terjadi mungkin sebentar lagi karena sekarang kita udah mulai masuk ke dunia malam kali ini ya. So untuk para challenger boleh banget untuk diramaikan lagi tombol like-nya karena dari seorang Zero kali ini bakal coba ditabrak sama motor sekaligus Terinik bakal coba dibuka tapi masih berhasil selamat dari seorang Zero dengan penggunaan gentleman duelnya yang berhasil dipakai untuk mundur. Tapi untuk tower tier 2 di arah bawah bakal menjadi satu punish pastinya untuk kawan-kawan Archangel. Harus kehilangan satu lagi tower, but it's okay. Selama dari seorang Zero aja masih bisa bertahan, seharusnya Dewa nggak bakal berani untuk memulai ke arah DS kali ini ya. Yes, betul banget cuman memang dari Dewa yang tadi gue bilang bahwa dari Enix sendiri udah pegang ke arah late game yang menggunakan Violet. Archangel sendiri dengan nu komposisi ada double magic di sana. Tinggal pinter-pinternya aja buat pancing mereka keluar dikit ke arah dari base Dewa sendiri biar eksekusinya enak. Karena mengingat kembali Archangel tidak memiliki CC. Archangel tidak memiliki CC baik itu target atau enggak ini area di sana. Kita lihat juga 44 AP bakal coba bermain agresif pada depan saat itu Thunderbird juga bakal connect ke arah dari 44 AP tapi tidak terlalu berasa banget. Tapi move di sana bakal sedikit kualan karena memang Lasso juga bakal coba ke arah depan. Tapi damage-nya terlalu masuk ke 44 AP. Bakal 44 AP hampir bonyok sekali. Tersisa 2 batang di sana. Kita lihat Mamon juga bakal langsung komit ke arah depan karena memang tag team yang mau melakukan tag team bersama dengan WW-nya di sana tapi WW-nya juga harus pulang tapi kita lihat juga dua bakal sudah open gitu aja. Tigro bakal langsung menggunakan ultimanya ke arah depan tapi memang masih ada artikel digunakan seorang Aki dan akhirnya seorang 44 AP di sana juga bakal langsung ke depan tapi terjadi perpecahan war di sana. Dua player di tim Dewa sendiri bakal tertumbang. 44 AP juga bakal jadi bulan-bulan tapi kita lihat Fadil juga bakal ke arah depan dan harus tukar dua di sana. Zero dan Senko mungkin bakal coba berpikir ulang kalau misalnya mereka mau maju ke depan tapi kita lihat Zero juga bakal coba mapping ke arah depan mengejar 20. Wow. Udah seorang 20 diduelin gitu aja oleh seorang dari Florentino dan akhirnya seorang 44 AP bakal kalah dan harus mati. Keempat player Dewa sendiri. Enix masih memiliki BOE tapi BOE tidak bisa menolong kehidupan dari seorang Violet sendiri. 4-3 di sana Archangel dan Dewa sendiri Kodok. Wow, Archangel what a play. Ini luar biasa menurut gue dari Archangel. Gue gak menyangka mereka bakal bisa unggul. Tapi sekarang Terinik bakal coba dibuka. 2 lawan 1. Nampak Jayas bakal coba didapatkan. Apakah bakal bisa di air kali ini? Karena memang masih ada gerobak juga. 2 anggota dari Archangel coba berfokus terhadap Nexus kali ini. Yang nampaknya menjadi objektif utama. So this is it. Kemenangan untuk Archangel 1-0. Let's go. Nah itu sekalinya lu menggunakan komposisi double